Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma badu. Kelelahan dalam jiwa menimbulkan prasangka yang tanpa musababnya, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, namun takdir berkata lain. Apakah dirimu pernah merasa lelah dalam perjalanan menuju ilahi Robbi? Mungkin merasa bahwa hidup ini terlalu berat dan penuh dengan masalah. Mungkin merasa bahwa beribadah itu terlalu sulit dan membosankan. Mungkin merasa bahwa Allah tidak peduli denganmu dan tidak menjawab doa-doamu. Jika dirimu merasa demikian, maka kamu tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama, bahkan orang-orang yang sudah lama beriman dan beramal. Mereka juga merasakan rasa lelah dalam beribadah dan kadang-kadang meragukan keberadaan dan kebaikan Allah. Namun, apakah kamu tahu bahwa rasa lelah itu sebenarnya adalah sebuah anugerah dari Allah? Apakah tahu bahwa rasa lelah itu sebenarnya adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dan lalui dengan sabar dan ikhlas? Apakah tahu bahwa rasa lelah itu sebenarnya adalah sebuah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan sejati? Ya, itulah yang akan saya ceritakan kepadamu dalam video ini. Saya akan berbagi denganmu sebuah riwayat inspiratif tentang bagaimana seseorang dapat mengatasi rasa lelah dalam beribadah dan meraih kebahagiaan sejati dengan Allah. Wahai para sahabat semua, dengarkanlah hal ini. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Subhanallah, betapa indah dan dalamnya makna dari kalimat tersebut. Mari kita coba memahami dan menghayati kalimat tersebut. Yang pertama, ia mengatakan bahwa lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Ini berarti bahwa rasa lelah itu adalah sesuatu yang wajar dan alami, karena kita adalah makhluk yang terbatas dan lemah, sedangkan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Kita tidak bisa mencapai Allah dengan kemampuan dan usaha kita sendiri, melainkan hanya dengan rahmat dan bantuannya. Oleh karena itu, kita harus selalu memiliki niat dan tekad yang kuat untuk terus berjalan menuju Allah, meskipun ada rintangan dan kesulitan yang menghadang.
Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus selalu merindukan dan mencintai dan tidak tergoda dengan apa yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, ia mengatakan bahwa apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Ini berarti bahwa rasa lelah itu adalah sesuatu yang sementara dan tidak kekal, karena ada akhir dan tujuan dari perjalanan kita. Kita tidak berjalan tanpa arah dan tujuan, melainkan menuju kepada Allah yang adalah sumber segala kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita alami dalam perjalanan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan pengorbanan kita, melainkan akan memberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih. Kita harus selalu berharap dan berdoa kepada Allah dan tidak putus asa dan mengeluh. Lalu yang ketiga, ia mengatakan bahwa maka tetaplah terhibur dengannya berada di dalam hatimu dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Ini berarti bahwa rasa lelah itu adalah sesuatu yang bisa diatasi dan dihilangkan karena ada sumber kekuatan dan kegembiraan yang ada di dalam hati kita. Kita tidak sendirian dan terpisah dari Allah, melainkan selalu bersama dan dekat dengannya. Oleh karena itu, kita harus selalu merasakan dan menikmati kedekatan dan tidak merasa bosan dan jenuh dengan ibadah kita. Kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan tidak mengingkari dan melupakan nikmat-Nya. Kita harus selalu mencintai dan memuji Allah dan tidak menyekutukan dan menyandingkannya dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya yang keempat, ia mengatakan bahwa mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Ini berarti bahwa rasa lelah itu adalah sesuatu yang mengantarkan dan membawa kita kepada kesempurnaan dan kematangan. Kita tidak statis dan stagnan, melainkan dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri kita, dan tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Kita harus selalu belajar dan mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan tidak sombong dan angkuh dengan apa yang kita ketahui. Kita harus selalu mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dan menentang syariat Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, ia mengatakan bahwa jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Ini berarti bahwa rasa lelah itu adalah sesuatu yang membutuhkan dan menuntut kita untuk taat dan tunduk kepada Allah. Kita tidak bisa mencapai kebahagiaan sejati dengan Allah.
Kita tidak bisa mencapai kebahagiaan sejati dengan cara dan kehendak kita sendiri, melainkan hanya dengan cara dan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu taat dan tunduk kepada Allah dan tidak durhaka dan membangkang kepadanya. Kita harus selalu menjalankan perintahnya dan tidak melanggar larangannya. Kita harus selalu berserah diri kepada Allah dan tidak berpaling dan berlepas darinya. Kita harus selalu menerima dan ridha dengan ketetapannya dan tidak mengeluh dan menolak dengan kehendaknya. Itulah riwayat inspiratif yang saya ingin sampaikan kepadamu dalam video ini. Saya berharap dapat mengatasi rasa lelah dalam beribadah dan dapat meraih kebahagiaan sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.